Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa, NIM 1951332. Karena pada video kali ini saya akan bahas mengenai tugas besar perencanaan sistem lambung sebelum perkantoran di lantai. Di mana pada perencanaan kali ini, lingkup perencanaannya harus meliputi perencanaan sistem penyediaan air bersih, kedua perencanaan sistem penyediaan air buangan, ketiga perencanaan sistem air hujan, keempat perencanaan sistem pemadam kebakaran, serta BOP dan KB. Di mana pada perencanaan kali ini merupakan perencanaan gedung perkantoran dengan jumlah 5 lantai dengan tipe tipe 3 seperti gambar di samping yang berbentuk L dengan ukuran 50 meter, 50 meter, 25 meter, dan 20 meter, di mana menggunakan 2 saniter, yaitu saniter Y dan saniter Z, yang terletak di masing-masing pojok gedung, di mana setiap lantai itu terdapat 3 saniter. Kemudian langsung masuk ke detail desain sistem plumbing, di mana perencanaan ruang saniter. Dalam perencanaan gedung menggunakan 3 saniter pada satu lantai, di mana setiap saniter itu memiliki 2 bagian, yaitu toilet pria dan toilet wanita, di mana peletakannya itu di pojok kurang lebih 1 meter dari dinding bangunan, seperti pada gambar samping. Kemudian ini detail dari tipe saniter Y dan ini detail dari tipe saniter Z. Langsung ke sistem penyediaan bersih. Penyediaan bersih menggunakan sistem tangki atap. Kemudian perhitungan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih itu menggunakan 3 metode perhitungan, yaitu berdasarkan jumlah penghuni, berdasarkan jenis dan jumlah alat lambung, dan berdasarkan UBAP. Ini beban alat lambung. Di mana dari ketiga metode tersebut didapatkan nilai QD, QD Max, YH, YH Max, dan QM. Di mana pada perencanaan kali ini nilai yang dipakai itu berdasarkan metode kedua, itu berdasarkan jumlah alat lambung. Karena debit pada metode kedua ini berada di tengah-tengah antara kedua metode lainnya. Diusahakan debit yang digunakan itu tidak terjadi pemborosan. Kemudian dimensi pipa air bersih. Dimensi pipa air bersih pada perencanaan kali ini dihitung menggunakan metode perhitungan UBAP. Namun pada dasarnya terdapat 3 metode untuk menghitung dimensi pipa air bersih, yaitu berdasarkan nilai ekuivalen pipa, berdasarkan kerugian geser yang diizinkan, dan berdasarkan perhitungan UBAP kumulatif yang mengacu pada SNI 8153 tahun 2015. Nah, berikut tabel dari UBAP untuk menentukan diameter pipa, mana ditentukan berdasarkan besar tekan saniter yang didapatkan dari jumlah alat lambung semua unit, yaitu 21 dikali dengan 1 kilo per cm kuadrat, yaitu 210 MKA. Pada perencanaan ini menggunakan tadi metode perhitungan unit beban alat lambung yang mengacu pada SNI 8153 tahun 2016. Dengan berikut hasil perhitungannya. Diameter pipa air bersih tipe Y dan diameter pipa dinas air bersih tipe Y. Ini untuk tipe Z1 dan ini untuk tipe Z2. Kemudian berikut dena ruang saniter Y, notasi dan dimensi pengaliran air bersihnya, mana pipanya diberi warna dengan warna biru, dan juga isometri saniter Y dan sistem pengaliran air bersihnya. Dan ini untuk yang Z1 dan ini Z2. Kemudian dimensi reservoir, yang pertama itu kapasitas drum reservoir, dimana dengan persamaan PGR, dan didapatkan hasil volume ground reservoirnya itu 96,08 meter kubik, terus panjangnya 3,3 meter, lebarnya 3,32 meter, tingginya 3 meter, dan freeboardnya itu 0,3 meter. Dan yang kedua itu kapasitas hook tank, dimana dengan persamaan FA didapatkan hasilnya volume hook tanknya itu 15,4 meter kubik, diameternya 1,3 meter, tingginya 3 meter, dan freeboardnya itu 0,3 dengan penambahan tingginya itu 3,2 meter. Kemudian perhitungan diameter pipa dari reservoir ke hook tank dengan persamaan kontinuitas I sama dengan A kali P, di mana hasilnya didapatkan yaitu 90 mm atau 9 cm atau 3,5 inci, di mana masih memenuhi range kecepatan aliran yaitu 2 sampai 3 meter per sekon. Kemudian dimensi pompa air bersih. Pompa yang digunakan untuk mengalirkan air dari drain reservoir ke hook tank yaitu pompa jenis sentrifugal. Perhitungannya itu begini, dan yang berpengaruh itu perhitungan hal statis dan hal sistemnya, dengan memperhatikan belokan 90 derajat, check valve, gate valve, dan sisa tekan, di mana didapatkan pompanya itu 35,63 dengan debit 1,2 liter per detik. Setelah diplotkan pada kurva karakteristik pompa, maka didapatkan tipe pompa itu 65 kali 40 315, dan didapatkan juga daya sebesar 436,9 watt, di mana berikut gambar dari sistem jaringan air bersih lantai 1, dan kemudian sistem air bersih tanpa atas,
Dan kemudian sistem air bersih, di mana ini merupakan rooftime dan ini ground reservoir serta pompa. Lanjut ke perencanaan jaringan air buangan. Sistem pengolahannya, air buangan dihasilkan dari gedung ini akan dikumpulkan secara terpisah dan diolah sedemikian rupa sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Di mana air limbah buangan itu berasal dari alat sanitasi seperti kloset, mineral, urinoir, dan lavatory wastafel. Mana menggunakan ipal sederhana seperti pada gambar ini. Langsung lanjut ke hitungan kapasitas tangki septic tank dan resapan sistem pengolahan sederhana, di mana menggunakan rumus volume lumpurnya menggunakan rumus A sama dengan P kali N kali S, karena didapatkan hasil A sama dengan 210 meter kubik. Kemudian volume cairannya menggunakan rumus P sama dengan P kali Q kali pH, di mana didapatkan hasilnya 214,4 meter kubik, di mana volume total septic tanknya itu 424,4 meter kubik. Di mana pada bangunan gedung perkantoran 5 lantai ini dimensi septic tank direncanakan dengan perbandingan panjang dan lebar, yaitu 2:1 menurut SNI 03 2398 tahun 2002. Yaitu 10 meter dan 5 meter dengan tinggi septic tank itu menggunakan rumus volume, yaitu panjang kali tinggi kali lebar, di mana didapatkan tinggi sebesar 8,5 meter. Jadi didapatkan dimensi septic tank dengan panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8,5 meter. Nah, lanjut ke perhitungan dimensi pipa air buangan, di mana air buangan ini terdapat grey water dan black water. Grey water dan black water itu perhitungannya sama atau menggunakan tabel yang sama pada SNI 2015, di mana grey water dan black water itu notasinya dibuat dari alat plumbing yang paling jauh dari shaft sampai ke paling dekat, di mana pada perhitungan diameter pipa grey water, black water, dan fan ini menggunakan berdasarkan pipa horizontal dan ada juga pipa vertikal, dan juga berdasarkan UBAP. Dilihat di tabel halaman 45 di SNI 2015. Sehingga didapatkan diameter pipa grey water G dan diameter pipa dinas grey water tipe Y, dan juga Z1 dan Z2. Black water sama seperti pipa grey water, didapatkan pipa black waternya tipe Y, pipa dinas black waternya tipe Y, Z1 serta Z2. Nah, kemudian perhitungan pipa dimensi dengan perhitungan dimensi pipa fan, mana sama notasi pada pipa fan dibuat mulai dari alat plumbing yang paling jauh dari shaft sampai ke paling dekat. Namun pada perhitungan pipa fan ini agak berbeda penggunaan tabel di SN-nya, di mana tabelnya terletak di bawah tabel peraturan pipa water dan black water. Hingga didapatlah diameter pipa fan tipe Y dan diameter pipa dinas fan tipe Y, dan untuk D1 juga kita D2 juga. Berikut drena ruang saniter Y, notasi dan dimensi sistem air buangan dan fan untuk Z1, Z2, di mana keterangannya untuk yang kuning ini pipa grey water dan hijau itu pipa black water, serta yang ungu itu pipa fan. Berikut dapat dilihat di samping gambar dari sistem air buangan tanpa atas dengan septic tank dan ipalnya telah ditentukan. Kemudian isometri air buangan, kemudian ada sistem fan tanpa atas ini yang berwarna ungu, kemudian ada sistem fan atau jaringan dan juga jaringan air buangan hanya satu lantai. Kemudian ada isometri sistem fan juga. Lanjut ke perencanaan saluran air hujan. Perencanaan drainase saluran air hujan menggunakan konsep rain harvesting, di mana konsep ini menggambarkan adanya potensi pemanfaatan air hujan sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan atau sumur resapan, dengan menggunakan konsep resource recovery, pemanfaatan kembali sumber daya alam yang diperoleh. Nah, perencanaan jaringan air buangan ini berdasarkan SNI 8153 tahun 2015, dan intensitas curah hujan yang saya ambil itu intensitas curah hujan di Yogyakarta itu sebesar 2.345 mm per tahun, mana didapat dari data tahun 2020, dan
akan dibangun pada luas bangunan sebesar 8.790 meter kuadrat dengan membagi menjadi 2 bagian serta pengiriman 2% untuk pembagiannya. Dan berikutnya perhitungan debit air hujan dengan persamaan I sama dengan C kali I kali A, sehingga didapatkan debitnya sebesar 105 meter kubik per jam. Kemudian perhitungan pipa air hujannya berdasarkan SMI 8153 tahun 2015, penentuan pipa dan kemiringan berdasarkan pada luas gedung. Luas atap dibagi menjadi 2 bagian daerah itu karena gedung berbentuk L dan menggunakan kemiringan 4%. Karena itu ada diameter pipa air hujan horizontal. Mana ukuran pipa hujan air hujan horizontal ditentukan sesuai tabel 16 pada SMI 8153 2015 tentang sistem plumbing pada bangunan gedung dengan intensitas hujan 1.200 mm per jam dengan luas atap sebesar 1.350 meter kuadrat, sehingga ditentukan diameter pipa adalah sebesar 10 inci, sehingga pipa horizontal berdiameter 10 inci. Kemudian diameter pipa air hujan vertikal, mana luas 1 dapat dilihat dari gambar 3.22 bagian luas atap itu dimensi pipanya sebesar 40 inci, sebesar 10 inci yang kemiringan 4%, dan juga luas duanya itu pada gambar 3.2 sebesar 10 inci diameternya dengan kemiringan juga 4%. Kemudian sumur resapan. Sumur resapan itu dihitung dengan debit air hujan sebesar 120 mm per jam. Maka akan direncanakan sumur resapan yang berbentuk balok dengan panjang sebesar 7 meter, lebar sebesar 5 meter, dan tinggi sebesar 4 meter. Maka volumenya itu didapat 140 meter kubik volume sumur resapannya. Nah, berikut di samping gambar sistem air hujan tanpa atas dengan sumur resapannya yang telah ditentukan, dan isometri sistem air hujan juga dengan sumur resapan dibagi beberapa pipa. Kemudian berikutnya perencanaan sistem pemadam kebakaran. Dalam gedung perkantoran 5 lantai ini akan direncanakan 2 sistem pemadam kebakaran, yaitu pemadaman air outdoor dan indoor. Karena sistem pemadam kebakaran yang digunakan pada gedung perkantoran ini yaitu pos hidran di luar gedung dan hidran box untuk di dalam gedung. Pos hidran. Nah, penentuan sistem hidran box dan sprinkler berdasarkan SMI 031753 tahun 2000 tentang cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk mencegah bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Debit hidran didapatkan sebesar 8.400 liter per menit. Kemudian volumenya didapatkan 378 meter kubik dan diameternya didapatkan 160 mm. Kemudian perhitungan diameter pipa hidran boxnya. Volumenya didapatkan 270 meter kubik dan diameternya didapatkan 64 mm. Kemudian di sini saya merencanakannya dengan merencanakan sistem air pemadam kebakaran menggunakan sprinkler, di mana saya menggunakan 67 sprinkler dalam 1 lantai dan 335 sprinkler dalam 5 lantai dengan volume keseluruhannya itu 2.261 meter kubik. Kemudian perencanaan pompa dan reservoir. Tipe pompa hidran ditentukan dengan menggunakan data itu debit air dan pompa. Nah, di gedung perkantoran 5 lantai ini direncanakan menggunakan ground reservoir yang sama dengan sistem air bersih. Nah, maka dibutuhkan atau ditambah dengan 20% ground reservoirnya volumenya. Karena gede dikali 20%. Karena hasilnya 24,89 meter kubik. Dan kemudian perhitungan pompanya. Pompa yang digunakan harus memenuhi kecepatan feeder sebesar 2 meter per sekon dengan perhitungan yang ditentukan dengan bahan statis ditambah sistem yang dipengaruhi oleh batu corong belokan 90 derajat dan belokan 90 derajat cabang serta sisa tekan, maka didapatkan pompanya 62,1 meter. Kemudian perhitungan daya pompa dengan persamaan P sama dengan rho kali G dikali Q dikali H didapatkan daya sebesar 24,4 kW. Mana berdasarkan perhitungan pompa di atas didapatkan debit air sebesar 0,04 meter kubik per detik dan head pompanya 62,1 meter dan daya pompa yang diperlukan 42
24,4 kilowatt. Nah, maka dari perhitungan tadi itu jenis pompa yang akan digunakan adalah Danfoss NK65 250 dengan daya pompa 45 kilowatt. Yang ditentukan berdasarkan kurva karakteristik pompa. Nah, berikut gambar sistem air pemadam kebakaran tanpa atas, tanpa sprinkler. Kemudian ini isometrinya tanpa sprinkler. Dan ini gambar sistem air pemadam kebakaran tanpa atas dengan menggunakan sprinkler. Mana ini ada pilar hidran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini saya merencanakannya dengan 6 pilar hidran. Yang berikutnya simetri jaringan air pemadam kebakaran dengan menggunakan sprinkler pada satu lantai. Yang kemudian susunan sistem air pemadam kebakaran dengan menggunakan sprinkler pada 5 lantai. Kemudian pada perencanaan ini saya menggunakan konsep green building, di mana buildingnya dibangun dan direncanakan dan diharapkan menerapkan konsep resource recovery dan green building yang memperhatikan segala aspek dalam lingkungan. Berdasarkan SNI 8153 tahun 2015 tentang sistem plumbing dan bangunan gedung dan GBCI Green Building Council Indonesia tentang bangunan hidup Indonesia, di mana air hujan yang ditampung pada sumur resapan akan digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Kemudian ada juga arsinum, air siap minum yang dijadikan untuk penyimpan air cadangan makanan, cadangan air. Kemudian di sekitar gedung perkantoran akan ditanami pohon hijau untuk mengurangi efek buruk dari rumah kaca. Dan juga lebih detailnya ini ada konsep dinding kaca agar cahaya masuk langsung sehingga mengurangi pencahayaan dari listrik. Kemudian ada ruang terbuka hijau dan perimeter harvesting, dan kemudian juga ada vertical garden. Adanya vertical garden ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan penghijauan yang memiliki keterbatasan terhadap lahan hijau. Mana perkotaan pasti memiliki keterbatasan terhadap lahan hijau sehingga menggunakan vertical garden. Kemudian rencana BOK dan RAB, di mana tahap akhir dari perencanaan sistem plumbing pada gedung perkantoran 5 lantai ini adalah melakukan perhitungan terhadap jenis dan jumlah material yang digunakan untuk pemasangan di gedung perkantoran. Di mana pertama itu ada berdasarkan alat plumbing, dan dihitung per alat plumbingnya, yaitu kloset, lavatory, urinal, kran, dan turbin, dengan menentukan jumlah keseluruhannya serta harga yang telah ditentukan di pasaran. Kemudian berdasarkan sistem penyediaan air bersih, yaitu ada pipa untuk air bersih, aksesoris untuk air bersih, dan peralatan pendukung untuk air bersih, di mana ditentukan berdasarkan diameter pipa dan panjang pipa keseluruhan. Panjang pipa keseluruhan masing-masing diameter, yang ditentukan dengan harga yang telah ditentukan di pasaran. Kemudian aksesorisnya juga seperti itu, sama berdasarkan pipa, kemudian kebutuhannya dan harga yang telah ditentukan. Dan peralatannya juga menggunakan spesifikasi jumlah serta harga yang ditentukan. Kemudian sistem penyediaan air buangan dan fan. Untuk air buangan dan fan juga sama, ditentukan berdasarkan diameter pipa, panjang pipa yang dibutuhkan, serta harga yang telah ditentukan di pasaran. Aksesoris juga seperti itu, ada belokan, ada T45, T90, dan double T. Kemudian ada peralatan pendukung untuk air buangan juga. Ini spesifikasinya bisa di custom sesuai perencanaan atau sesuai keinginan kita untuk merencanakannya dan perkiraan harganya. Kemudian sistem penyediaan air hujan sama berdasarkan diameter, kemudian panjang pipa keseluruhan tiap diameter, kemudian harga yang telah ditentukan. Dan juga aksesoris sama seperti itu juga, serta peralatan pendukung untuk air hujan itu semua resapan bisa di custom dengan perkiraan jumlah harga yang telah ditentukan. Kemudian sistem hidran atau sistem air pemadam kebakaran sama berdasarkan diameter juga, kemudian panjang pipa setiap diameter, keseluruhan setiap diameter, kemudian harga yang telah ditentukan di pasaran. Aksesoris juga ada T90, belokan 90, dan berdasarkan harga yang telah ditentukan di pasaran juga. Peralatan pendukungnya juga untuk hidran, pompa, hidran box, atau pilar, terus sprinkler itu juga berdasarkan jumlahnya dan harga di pasaran. Kemudian juga ada perhitungan jasa seperti pembuatan galian dan reservoir, di mana ada biaya yang telah ditentukan juga dan totalnya. Dan ini total dari perhitungan jasanya
tukang pipa air bersih, tukang batu, tukang pekerja galian, mandor, setiap hari setiap pengerjaan 60 harinya, dan harganya total upahnya. Kemudian rekap rencana anggaran biaya atau RAB totalnya itu total dari keseluruhan rekap rancangan anggaran biaya perencanaan sistem plumbing gedung perkantoran 5 lantai ini sebagai berikut. Mana anggarannya itu berdasarkan anggaran plumbing, air bersih, air buangan dan fan, air hujan, sistem pemadam kebakaran, dan termasuk juga perhitungan jasa. Di mana ditotalkan sehingga keseluruhan RAB-nya itu sebesar 3.961.6.055.065 rupiah. Jadi total RAB-nya itu sekitar ini dibangun dengan rencana ini direncanakan dengan sedemikian rupa dan tidak merusak lingkungan. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan dan lampiran berisi tentang gambar-gambar perencanaan. Dan berikut gambar dari gedung perkantoran tanpa atas keseluruhan, dan ini bisa gedung perkantoran keseluruhannya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.